Sang Pewaris Tunggal. 209. Si Kaki Kilat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, perempuan tersebut bergegas masuk ke dalam kamarnya, dan langsung menuju ke sudut ruangan, di mana terdapat sebuah lemari besar yang berdiri menempel di dinding. Kemudian memilih sebuah buku, lalu menekannya dengan kuat. Seketika lemari tersebut bergeser, dan memperlihatkan celah kecil yang bisa dimasuki oleh tubuh manusia. Tanpa membuang waktu lagi, perempuan tersebut masuk melalui celah itu, dan menghilang di dalamnya. Sementara itu di luar rumah, anak buah Melviano yang masih hidup, semuanya ditanya. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan 3 intelijen Birawa Group itu. Dari 24 pengawal yang masih tersisa, 7 diantaranya adalah pelaku pembunuhan itu. Mengetahui ada di antara mereka yang terlibat, Burgon tiba-tiba saja berkata, "Kalian akan kami biarkan hidup, asal mau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah kalian bekerja sendiri, atau ada kelompok lain? Jikapun ada, di mana kelompok kalian yang lain itu? Aku yakin, jumlah pengawal tuan kalian itu tidak cuma segini. Pasti ada yang lain." Ucap Burgon mencoba menguji kejujuran mereka. Tak seorang pun yang mau menjawab, walaupun mereka tahu. Tapi mereka takut untuk mengatakannya. Cepat katakan di mana kelompok kalian yang lain. Atau, kalian lebih memilih mati, daripada harus menjawab pertanyaan temanku ini. Teriak Leon kuat. Tapi mereka masih tetap membandel, dan tetap tutup mulut, hingga membuat kesabaran Leon habis. Dan tiba-tiba saja, crash. Crash. Jilep. 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 5 orang pengawal langsung mati meregang nyawa, tanpa sempat berteriak, setelah leher mereka putus. Sedang 3 lainnya, dada terkoyak ditembus pedang dan katana, sampai tembus ke punggung. Seketika itu juga mereka mati. Sementara 2 yang masih tersisa, nyalinya menjadi ciut. Dengan keberanian yang masih tersisa, keduanya berusaha meraih senjata yang mereka sembunyikan di balik celana panjangnya, dan ingin menembak Leon. Tapi gerakan mereka kalah cepat dengan gerakan anak buah Leon. Pistol yang mereka pegang terjatuh ke tanah, setelah tangan yang memegangnya putus ditebas dengan katana panjang itu. Bukan hanya itu saja, kepala kedua pengawal itu tiba-tiba menggelinding di tanah, setelah 1 orang samurai menyabetkan pedangnya ke arah leher mereka, dan seketika itu pula mereka mati. Sekarang hanya tinggal kalian yang masih hidup. Kalau mau menyusul mereka, silakan jangan jawab pertanyaanku. Ucap Leon penuh intimidasi. Seorang pengawal yang tidak mau nyawanya melayang, mengangkat kepalanya menghadap ke arah Leon kemudian berkata, "Kelompok kami yang lain ada di markas Serigala Hitam, 1 kilometer dari sini ke arah timur." Ujarnya berterus terang, karena takut dibunuh, dan memilih mengkhianati kelompoknya itu. "Jadi kalian para pengawal si Melviano itu adalah anggota gangster tersebut?" tanya Leon menyelidik. "Benar Tuan. Kami dipekerjakan pada Tuan itu dan bertugas untuk melindungi keselamatannya." "Berapa jumlah anggota kalian? Dan di mana markasnya?" tanya Burgon ikut menimpali. Pengawal tersebut sekilas memandang wajah Burgon, dan tak lama kemudian menjawab, "Jumlah anggota kami kurang lebih 770 orang.
dan yang bekerja pada tuan itu sebanyak 70 orang. Pengawal yang ada di sini cuma 65 orang. Sedangkan 5 lainnya sempat melarikan diri, dan mungkin telah memberi kabar pada bos besar kami. Ucap Raga. Nama pengawal tersebut apa adanya. Kurang ajar. Ternyata kita kecolongan. Respon Leon marah. Katakan di mana markas kalian. Bentak Burgon kasar. Tidak perlu repot-repot mencari. Kami ada di sini. Jawab seseorang yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Leon dan Burgon serta seluruh anak buahnya terkejut. Sebab di depan mereka berdiri ratusan orang bersenjata pedang serta katana. Dan 7 diantaranya memegang senjata api, yang siap ditembakkan kapan saja. Leon sejenak tercekat diam, seperti sedang mengingat sesuatu, dan berpikir keras. Siapa laki-laki yang berdiri paling depan itu di saat kebingungan seperti itu? Laki-laki yang menjadi pemimpin kelompok yang baru datang itu segera berkata, "Apa kabar Bos Leon dan Burgon? Lama tidak bertemu," ucapnya sambil membuka kacamata hitamnya itu. "Bramanta, ternyata kau masih hidup," teriak Leon kaget. "Aku tidak akan mudah mati Leon. Sebelum mencabik mulut besarmu itu, dan membalaskan dendamku pada Birawa," jawab Bramanta lugas. Jadi kenapa? Apakah kau merasa takut Leon?" ledek Bramanta sambil tersenyum. Leon tidak menjawab pertanyaan Bramanta tersebut, karena Leon masih terkejut ketika mengetahui bahwa kawan baiknya dulu saat ini sedang berdiri di hadapannya. Suasana mendadak hening. Tidak ada yang bergerak, dan tidak ada yang bersuara, termasuk Leon juga Burgon. Sebab masing-masing sedang mengukur kekuatan lawan. 250 orang, ditambah dengan Leon dan Burgon, serta 8 intelijen, saat ini sedang berhadapan dengan suatu kekuatan besar, yang diperkirakan berjumlah 500 orang lebih, hingga membuat halaman dalam pagar tinggi rumah Melviano itu penuh sesak. Leon yang sudah kenyang malang melintang dalam dunia gangster kota besar dulu itu, tidak merasa takut. Sedikit pun dia tidak merasa gentar. Ketika berhadapan dengan Bramanta juga anak buahnya itu, sebaliknya di pihak Bramanta mereka juga demikian. Mengandalkan jumlah banyak, mereka menjadi lebih percaya diri, dan menganggap remeh para pengawal itu. Pasti kau terkejut ketika melihatku kan? Kau sangka aku sudah mati dalam insiden 15 tahun yang lalu itu? Kalau itu anggapanmu, kau salah besar Leon. Ternyata aku masih hidup, dan sehat-sehat saja. Ucap Bramanta atau Bram itu sinis. Kau tak perlulah tahu bagaimana aku bisa selamat ketika markas gangster kita dulu diserang oleh Sujana yang licik itu. Yang perlu kau tahu adalah, hari ini kebetulan kita bertemu. Aku akan membalas dendam atas sikap pengecutmu dulu, ketika dengan teganya meninggalkanku sendiri dalam keadaan luka. Ucap Bram sambil menyeringai. Kau salah paham Bram. Aku bukan meninggalkanmu, tapi aku berusaha menyelamatkan bos kita, yang saat itu juga sedang terluka. Sanggah Leon dengan berkata jujur. Aku tidak mau tahu apa alasanmu. Karena aku sangat membenci si Iron laknat itu. Karena ketidakmampuannya melindungi kawan-kawan kita dulu. Hingga membuat sebahagian kawan-kawan kita mati terbunuh dalam serangan mendadak itu. Dia malah sibuk menyelamatkan pengusaha Birawa yang sombong tersebut.
agar tidak dibunuh oleh lawan kita. Padahal antara dia dan Birawa itu tidak saling kenal. Ucap Bram dengan suara lantang. Kau jangan salah paham Bram. Bos kita itu hanya ingin berterima kasih pada pengusaha itu, karena telah menyelamatkan anaknya dari tertembus peluru musuh. Dia rela memasang tameng tubuhnya demi melindungi putra tersayang bos kita itu, hingga membuatnya tertembak di bahu kirinya waktu itu. Dalam tembakan kedua, bos kita pula yang mencoba menyelamatkan pengusaha tersebut. Iron melindunginya dengan tubuhnya sendiri, hingga perutnya tertembus peluru. Untung saat itu aku cepat sampai. Kalau tidak, mereka bertiga pasti sudah mati. Bantah Leon mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Hao, aku tidak mau mendengar alasan apapun darimu. Dendamku waktu itu akan kubalaskan hari ini juga. Maka bersiaplah menjemput ajalmu Leon. Dan juga kau Burgon. Sanggah Bram tidak mau tahu. Dan mengancam mereka berdua. Helaat! Teriak Bram kuat sambil melancarkan tendangannya ke tubuh Leon. Dan hampir mengenainya. Jika Leon tidak segera menghindar. Serangan Bram yang gagal tersebut disambung dengan serangan berikutnya, hingga membuat Leon kewalahan. Dan di sebuah serangan tak terduga, tubuh Leon terdorong beberapa meter, akibat tendangan kuat mengenal dadanya. Setitik darah segar keluar dari mulut Leon. Dadanya sesak dan sulit untuk bernafas. Sejenak Leon menenangkan diri, dan menarik nafasnya dalam-dalam, sambil mengurut dadanya yang sakit itu. Tak kusangka, si kaki kilat yang tersohor itu, kemampuannya semakin tinggi. Seranganmu tadi, hampir saja membuatku mati. Hebat, kau benar-benar hebat. Puji Leon jujur, itu belum seberapa Leon. Masih ada jurus lain, yang jika aku gunakan untuk menyerangmu, kau pasti akan mati. Jawabnya enteng. Belum tentu Bram. Aku tidak bisa kau kalahkan dengan begitu mudah. Tadi aku hanya lengah saja, hingga membuat tendangan kilat lemahmu itu mengenal dadaku. Sanggah Leon tidak mau kalah. Jika kita bertarung lagi, aku tidak yakin apakah kau bisa menyerangku lagi atau tidak. Jawab Leon cukup jumawa sekali. Manusia sombong. Terima ini. Ucap Bram marah. Dan langsung melancarkan jurus-jurus tendangan terkuatnya ke arah tubuh Leon. Tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Leon membalas serangan itu dengan teknik terkuatnya juga. Posisi kuda-kudanya tidak lumrah terlihat, di mana kaki sebelah kanannya menggantung di udara, sedangkan kaki kirinya kokoh menginjak tanah, seperti ingin melancarkan serangan dengan menggunakan kaki. Tapi begitu tendangan kaki kanan Bram datang, kaki kanan Leon yang menggantung itu tiba-tiba turun, dan mendorong tubuh Leon ke samping kanan, hingga tendangan Bram lewat begitu saja, dan tidak mengenai tubuh Leon. Sebaliknya tubuh Leon yang sedang condong itu, dengan entengnya melenting ke sisi kanan Bram, dan secara tiba-tiba, tinju kanan Leon masuk, mengenai paha bagian luar Bram, hingga membuat keseimbangan tubuhnya oleng dan kakinya lumpuh. Tubuh Bram terjatuh ke tanah. Posisi mereka seri. Anak buah Bram yang melihat kejadian itu menjadi marah. Kemudian dengan beringasnya ingin menyerang orang-orangnya Leon. Tetapi dengan sekali mengangkat tangan, gerakan mereka terhenti, dan tidak jadi menyerang musuh-musuhnya itu. Kalian jangan bergerak sebelum aku perintahkan.
Aku ingin menguji seberapa kuatnya aku sekarang. Karena dulunya aku berjuluk si kaki kilat. Sedangkan lawanku itu berjuluk si dewa perang. Untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara kami, maka aku menantangmu dalam pertarungan serius hidup atau mati. Tantang Bram dan langsung disambut oleh alam dengan mengirimkan petir di langit. Bram sekilas melihat ke atas langit dan mendapati hari sepertinya akan turun hujan. Kemudian dia berkata, "Hentikan Bram. Ini tidak berguna. Kita kawan lama. Jadi jangan saling bermusuhan. Dan mari kita hidup secara berdampingan dengan damai." Jawab Leon mencoba menenangkan hati kawan lamanya tersebut. "Apakah kau takut Leon?" tanya Bram seperti mengintimidasi. "Tidak sama sekali. Aku hanya ingin kita hidup damai. Dan tidak saling bermusuhan. Itu saja," jawab Leon apa adanya. "Bagaimana kita bisa hidup secara berdampingan? Sementara kau telah membunuh orang-orangku. Kau lihatlah mereka. Itu pasti karena perbuatanmu. Atau anak buahmu itu." Sanggah Bram marah kepada Leon. "Kau salah besar Bram. Mereka mati bukan karena tanganku. Atau perbuatan anak buahku itu. Mereka mati karena kebodohan pengawal Melviano. Yang dengan brutalnya menembaki kami. Juga anak buahmu itu. Yang akhirnya sebagian besar pengawalnya mati terbunuh." Ucap Leon mencoba membela diri. "Kalau kau tidak percaya, kau boleh bertanya kepada pengawal yang masih tersisa itu. Mereka melihat secara langsung siapa orang yang telah membunuh teman-temannya itu." Ucap Leon lagi untuk memperjelas kejadian yang sebenarnya. "Lalu bagaimana dengan mayat-mayat yang tanpa kepala itu? Bukankah itu perbuatan anak buahmu?" Bantah Bram lagi. "Kalau itu memang kuakui, anak buahkulah yang telah melakukannya. Tapi demi untuk membela diri, kalau kami membiarkan mereka terus menembaki kami, niscaya kami akan mati tertembak. Dan itu kurasa kesalahan mereka sendiri." Ucap Leon membela diri, sambil memberi kode kepada anak buahnya untuk bersikap waspada. "Lalu siapa yang telah membunuh anak buahku itu?" tanya Bram lagi. "Siapa orang yang kau maksud?" Jawab Leon malah balik bertanya. "Melviano dan simpanannya itu," ucap Bram dengan suara kuat. "Mereka mati karena saling bunuh satu sama lain. Jadi bukan mati di tangan kami. Kau lihatlah senjata yang masih ada di tangan mereka itu," jawab Leon sambil menunjuk ke jasad Melviano dan Jasmine tersebut. "Lalu bagaimana dengan ketujuh orang itu? Mereka juga ada yang mati tanpa kepala. Apakah kau bisa menjelaskannya?" Respon Bram penuh intimidasi. "Mereka orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan 3 intelijen Birawa Group. Dan tentu saja kami tidak akan tinggal diam dan meminta pertanggungjawaban mereka," jawab Leon seperti seorang pesakitan yang harus menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya itu. Leon berbuat seperti itu karena ingin menghindari konflik dan pertumpahan darah. Jika pertempuran terjadi, pasti banyak yang akan menjadi korban. Mungkin termasuk anak buahnya juga. Kalau begitu, aku tidak bisa menjamin apakah kita akan berdamai atau tidak. Dan itu tergantung dalam pertarungan kita nanti. Sambut Bram sudah tidak sabar. Walaupun paha kanannya masih terasa ngilu. Kemudian dia berkata lagi, "Jika aku kalah, maka kalian boleh pergi. Tetapi jika engkau yang kalah,
maka seluruh anak buahmu harus mati di sini. Ujarnya seperti berat sebelah. 210. Membandel. Itu namanya enak bagi kalian, tapi tidak enak bagi kami. Protes Leon dengan ekspresi kesal. Kemudian dia berkata lagi. Atau bagaimana kalau kau yang kalah? Seluruh anak buahmu menyatakan setia pada Tuan Besar kami, sedangkan kau harus mati. Usul Leon terkesan merendahkan kemampuan Bram. Kurang ajar. Ternyata sifat sombongmu itu belum berubah juga. Kau pikir bisa mengalahkan si kaki kilat ini dengan mudah? Respon Bram tidak senang. Ayo kita coba dan buktikan. Siapa orang terkuat di antara kita berdua? Balas Leon sambil tersenyum sinis. Kia! Teriak Bram lantang, sambil melancarkan tendangan lurus ke arah tubuh Leon. Tapi dengan entengnya Leon menangkis serangan itu dengan kakinya juga. Des! Buk! Tap! Hehehe! Bukan hanya kau saja yang bisa memainkan kakimu itu. Aku juga bisa. Bahkan mungkin jauh lebih bok dari apa yang kau lakukan itu. Ucap Leon di sela-sela menangkis serangan Bram tersebut. Coba yang ini. Ujar Bram lantang. Lalu melentingkan tubuhnya ke udara. Dan melancarkan tendangan ganda secara bergantian ke arah Leon dan sekali lagi membuat Leon sangat kesulitan untuk menangkisnya. Bahu sebelah kiri menjadi korban. Disusul dengan punggungnya juga terserempet tendangan kuat itu. Tapi tidak sampai membuat Leon jatuh. Karena sudah berkali-kali mendapat tendangan seperti itu, Leon menjadi tidak senang. Kemudian dengan gerakan yang sama, Leon juga melentingkan tubuhnya ke udara dalam beberapa detik. Kemudian dengan gerakan cepat, Leon melancarkan tendangan ganda juga ke arah kepala Bram. Tapi tidak ada satupun tendangan itu yang mengenainya. Cuma telapak tangan Bram yang sakit, akibat menangkis tendangan tersebut. Kesal dengan serangan yang tidak membuahkan hasil, Lion merubah taktiknya dengan turun ke bawah, dan menyerang kaki Bram dengan sapuan kakinya dengan gerakan cepat. Akibatnya, kaki dan paha kanan Bram sekali lagi terkena tendangan yang cukup kuat, yang dilancarkan oleh Leon. Karena posisi Bram tidak menguntungkan, serangan tersebut membuat tubuhnya terpental dan jatuh ke belakang. Kesempatan itu digunakan oleh Leon untuk semakin menekan posisi Bram. Kemudian dengan satu gerakan cepat, tubuh Bram yang sedang berguling-guling di tanah itu ditendang dengan sekuat tenaga oleh Leon, hingga membuat tubuh Bram terpental semakin jauh. Tapi walau sudah mendapatkan tendangan terkuat itu, Bram masih bisa bangkit walau pinggangnya terasa sakit. Sejenak dia mengambil nafas, dan memperbaiki posisinya, serta mengurut pinggangnya yang tadi kena tendang oleh Leon. Kemudian dia berkata, "Aku akui, kau memang kuat, dan aku tidak pernah menyangka bahwa partner latihanku dulu sudah semakin kuat. Mungkin saat ini, aku tidak akan bisa melawanmu, tapi pantang bagi si kaki kilat untuk bilang menyerah sebelum bertarung. Kau cukup jujur Bram. Bagaimana kalau kita hentikan pertarungan ini? Dan ku tawarkan agar kau bergabung saja menjadi orang-orangnya Tuan Besar kami. Bagaimana?" Respon Leon cukup bijaksana. "Untuk bergabung dengan orang yang hampir membunuhku, itu tidak akan pernah. Daripada mati berkalang tanah, lebih baik berputih mata. Jika itu jawabanmu, maka walaupun kita pernah berteman lama, bahkan sudah seperti saudara, tapi saat ini,
Kau yang telah memilih jalan hidupmu sendiri, disebabkan oleh dendam yang tidak beralasan itu. Mari kita lanjutkan pertarungan kita. Menggunakan kaki dan tangan sudah. Bagaimana kalau kita menggunakan senjata? Usul Leon pada Bram. Baik, aku terima tantanganmu, jawabnya tegas, sambil mencabut pedang panjang yang dipegang oleh anak buahnya tersebut. Kemudian dengan gerakan cepat, dia berlari ke arah Leon, sambil menebaskan pedang tersebut ke arah lehernya. Leon yang mendapat serangan tiba-tiba itu tidak menjadi gugup. Sebelum serangan itu sampal, Leon juga mencabut pedang yang dipegang oleh seorang samurai yang ada di sampingnya itu, kemudian menangkis serangan Bram tersebut. Bunyi beradunya pedang, nyaring terdengar di halaman rumah milik Melviano itu, membuat telinga yang mendengarnya terasa sakit. Hampir 10 menit pertarungan itu telah berlangsung, dan belum juga selesai. Peluh sudah bercucuran di tubuh keduanya, tapi belum ada yang menyerah atau kalah. Serangan yang dilancarkan oleh keduanya semakin intens, dan membahayakan nyawa mereka. Namun belum ada yang terluka. Cuma baju yang mereka kenakan terkoyak di sana-sini. Dalam satu kesempatan, saat Bram sedang menusukkan pedangnya ke arah dada Leon, dengan cerdik Leon menggeser tubuhnya ke samping, kemudian membelakangi tubuh Bram. Lalu dengan gerakan cepat, pedang yang ada di tangan Leon ditusukkan ke arah belakang, dan menembus tubuh Bram dengan telak. Seketika gerakan Bram terhenti, karena perutnya tertembus pedang yang dipegang oleh sahabatnya itu. Tak lama kemudian, tubuh Bram jatuh terkulai di pelukan Leon. Dan saat itu juga Bram mati, tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Maafkan aku kawan. Aku terpaksa melakukan ini. Jika tidak kau yang mati, maka aku yang akan mati. Aku sudah berusaha untuk berbuat baik, dan membujukmu untuk menyudahi perselisihan ini. Tetapi karena hatimu penuh dengan dendam, maka kau sangat sulit sekali untuk dibujuk. Ucap Leon lirih, sambil menitikkan air mata. 500 lebih anak buah Bram, ketika melihat bosnya mati di tangan Leon, menjadi tercekat diam, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walau di antara mereka ada 4 orang petinggi serigala hitam, tapi tetap saja mereka merasa ragu dan bimbang. Saat mereka sedang bimbang itulah, Leon mengarahkan pandangannya ke arah anak buah Bram, dengan tatapan dingin, mengisyaratkan ancaman yang sangat menakutkan. Walau jumlah mereka jauh lebih banyak dari anak buah Leon, tetapi orang terkuat di antara mereka sudah mati di tangannya. Maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak berani bertindak lebih. Jumlah tidak bisa mengalahkan kualitas. Itulah kejadian yang terjadi pada mereka. Bagaimana dan apakah kita akan meneruskan pertarungan ini? Tanya anak buahnya meminta pendapat. Diam. Aku sedang berpikir dan mengukur kekuatan mereka. Apakah kita akan melawan atau tidak? Jika kita melawan, pasti kita akan mati. Tapi jika kita tidak melawan, maka kita akan menjadi taklukannya. Ini yang aku tidak mau. Jawabnya penuh pertimbangan. Kau pikirkan dengan baik kawan. Di belakang kita masih banyak orang-orang lemah. Jika dibandingkan dengan para pengawal itu, kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Sanggah seorang komandan memberi usul. Mungkin 1 banding 10. Jika kita menyerang,
maka dengan mudahnya seorang saja di antara mereka bisa membunuh balasan anak buah kita. Ucapnya lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin sebaiknya kita menyerah saja. Sambung salah seorang komandan lain pada temannya itu. Kemudian memandang kepada anak buahnya yang lain. Mendapat tatapan seperti itu, anak buahnya cukup paham. Kemudian mengangguk tanda setuju. Menyerah daripada mati berputih mata. Baiklah kalau itu pilihannya. Aku juga memikirkan keselamatan bawahanku, serta keluarga kalian. Oleh karena itu, mari serempak setelah aku beri kode. Kita jatuhkan semua senjata-senjata kita. Pertanda kita menyerah. Ucap komandan itu cukup bijaksana. Baik, jawab mereka lirih. Setelah mendapat jawaban, komandan gangster itu menjatuhkan pistol serta pedangnya ke tanah, lalu mengangkat tangannya ke atas, tanda menyerah. Tindakannya itu diikuti oleh seluruh anak buahnya yang lain. Dengan serentak, mereka menjatuhkan semua senjata yang mereka bawa itu, kemudian mengangkat tangannya ke atas juga. Pilihan tepat. Jika kalian tetap nekat melawan kami, maka hanya dengan 10 orang saja, kalian akan mati seluruhnya. Respon Leon tegas. Kemudian berkata lagi, cepat mundur ke belakang, dan merapat ke tembok. Perintah Leon sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah tembok. Mana pemimpin kalian? Tanya Leon lagi. Saya bos. Jawab seorang komandan cepat. Kemudian diikuti oleh 3 komandan lainnya. Cepat ambil senjata-senjata itu, dan lemparkan ke depan. Tapi jangan sampai kesempatan itu kalian gunakan untuk mencelakai kami. Kalian lihat di sana. Anak buahku sudah siap dengan senjatanya. Jika bergerak mencurigakan sedikit saja, maka kalian semua akan mati karena kebodohanmu itu. Ucap Leon penuh ancaman. Baik, kami akan patuh. Jawab 4 orang komandan itu serempak. Kemudian dengan gerakan cepat, mengambil pedang dan pistol yang ada di tanah. Kemudian dilemparkannya ke depan. Setelah semua senjata itu bertumpuk sedikit lebih jauh dari mereka, Lion menyuruh kepada anak buahnya untuk mengambil senjata-senjata tersebut dengan pengawalan ketat. Lion terpaksa melakukan itu karena dia khawatir bekas anak buah Bram itu akan menggunakan kesempatan tersebut untuk balik mencelakai anak buahnya. Tapi sampai senjata terakhir yang mereka ambil, tak satu pun anak buah Bram yang berani bergerak atau berbuat macam-macam. Setelah semua senjata itu terkumpul, termasuk senjata dari 20 orang pengawal Melviano, juga sisa pengawal yang lain, dikumpulkan di satu tempat. Leon dengan didampingi oleh Burkon maju beberapa langkah ke depan, kemudian memberi pengarahan. Aku tidak tahu bagaimana kalian bisa muncul dari dalam rumah itu. Menurut laporan anak buahku, di dalam rumah ini tidak ada siapa-siapa, kecuali seorang perempuan lemah dengan 1 orang anak kecil. Tapi tiba-tiba kalian keluar dari dalam rumah itu. Pasti ada suatu tempat yang kalian rahasiakan di dalamnya. Ucap Leon dengan prediksinya yang akurat. Komandan yang menjadi pimpinan tertinggi dalam kelompok tersebut mengangguk, kemudian berkata, benar bos. Di rumah itu ada lorong panjang yang langsung terhubung ke markas besar kami, sepanjang kurang lebih 1 kilometer di dalam bumi. Lorong itu kami gunakan untuk jalan melarikan diri.
jika sewaktu-waktu terjadi serangan ke markas kami. Jawab Mardika dengan jujur. Baiklah. Sebelum salah satu di antara kalian aku minta untuk menunjukkan jalan itu. Aku tawarkan pada kalian. Memilih tunduk atau mati. Ucap Leon serius. Kami mengaku kalah. Dan berjanji. Akan selalu setia kepada Tuan. Jawab mereka serempak. Walau masih ada yang berkata lain. Jangan berjanji kepadaku. Tapi berjanjilah kepada Tuan Besar kami. Dion Mahesa Birawa. Teriak Leon kuat. Apa? Jadi orang itu adalah anak buah Tuan Dion. Yang sangat terkenal itu. Batin salah seorang komandan dalam hati. Jadi selama ini kita telah memprovokasi Tuan Besar itu. Ini bisa gawat. Jika sampai ketahuan. Ucap mereka lirih. Dalam ketakutan yang teramat dalam. Tiba-tiba. Mereka serempak berlutut di tanah. Kemudian mengucapkan sumpah setia kepada Dion. Karena kalian telah bersumpah setia kepada Tuan Besar. Maka aku memaafkan kalian semua. Tapi jika di kemudian hari kalian mencoba melawan atau mengkhianati Tuan Besar, maka saat itu juga kalian dan juga keluarga kalian akan mati. Ancam Leon tidak main-main. Kecuali satu bagian terakhir itu. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalian tetap boleh beroperasi sebagaimana mestinya. Tapi bukan dalam gerakan melawan hukum. Jika hal itu kalian langgar, maka dengan tanganku sendiri, kelompok kalian akan aku tumpas. Aku atas nama Tuan Besar, mengangkat orang itu untuk menjadi pemimpin kalian. Ucap Leon memberi instruksi, sambil mengarahkan telunjuknya ke arah Mardika. Bos boleh memanggil saya Dika, atau Mardika. Ucap Dika cepat. Baiklah Mardika. Atas nama Tuan Besar, aku menunjukmu sebagai ketua Serigala Hitam. Dan sebagai wakilnya di kota P ini. Ucap Leon cukup jelas. Mengenal siapa wakilmu nanti. Aku serahkan pada keputusanmu. Sambung instruksi Leon lagi. Terima kasih Bos Leon. Atas kepercayaan dan kemurahan hati Bos. Karena telah mengampuni nyawa kami. Respon Dika senang. Dengan rasa syukur yang teramat dalam. Ayo tunjukkan. Di mana lorong itu? Perintah Leon tegas. Mari Tuan saya tunjukkan jalannya. Ucap Mardika dengan ekspresi sopan. 211. Mendapat penghargaan. 3 hari kemudian. Leon dan Burgon sudah kembali ke kota Golden City. Serta sudah melaporkan peristiwa tewasnya Jasmine kepada Dion. Dan apa yang terjadi. Semua juga telah disampaikan pada Dion. Termasuk takluknya seluruh anak buah Melviano yang masih hidup itu. Mendengar berita tersebut, Dion menjadi sangat senang sekali. Karena dalam penanganan masalah itu, Leon dan yang lainnya telah bersikap dan bertindak sangat bijaksana sekali. Atas prestasinya itu, Dion memberikan bonus dan penghargaan kepada 250 pengawal yang ikut dalam penaklukan tersebut, termasuk juga pada Leon dan Burgon. Seperti yang diceritakan sebelumnya, saat Leon berhasil mengalahkan Bram sahabatnya itu, seluruh anak buahnya menyerah, dan menyatakan takluk serta tunduk, dan bersedia menjadi bagian dari Birawa Group. Setelah mengatur bekas anak buah Bram, termasuk penanganan jasad Jasmine dan Melviano, serta puluhan anak buahnya itu, Leon dan Burgon, serta beberapa orang-orangnya,
memasuki lorong panjang melalui pintu rahasia yang terdapat di balik lemari besar yang ada di rumah itu. Luar biasa kerja kalian, dan tidak terpikirkan sebelumnya kalau kalian bisa membuat lorong sepanjang ini. Ucap Leon merasa kagum saat sudah memasuki lorong tersebut. Ini biasa saja, bos. Masih ada yang lebih luar biasa daripada ini semua. Di tengah lorong ada ruangan yang sangat luas, tempat para anggota tinggal. Jawab Dika bangga. Hebat. Aku jadi ingin cepat sampai ke sana. Seru Leon, termasuk juga Burgon memuji hasil karya mereka. Inilah tempatnya, bos. Lapor Dika sekali lagi bangga. Benar-benar sangat luar biasa. Di tempat seperti ini, terdapat mahakarya yang sangat hebat. Kerja kalian patut diacungi jempol. Respon Leon dan Burgon tidak main-main. Terima kasih, bos. Tempat ini sekarang telah menjadi milik Birawa Group, karena pemilik sebelumnya telah tiada. Jawab Dika sedih. Apakah kau menyesal karena telah berada di bawah perintah kami? Tanya Leon yang sempat melihat semburat kesedihan di wajah Dika tadi. Tidak, bos. Saya hanya berterima kasih karena telah lepas dari tekanan yang selama ini kami rasakan. Respon Dika cepat. Sudah. Jangan diceritakan lagi. Aku tahu apa yang kau maksudkan itu. Ayo kita lanjutkan ke tempat lain. Sergah Leon tanggap. Baik, bos. Respon Dika cepat. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Mereka sudah berada di permukaan, di mana lokasi tersebut digunakan sebagai pabrik berbagai macam kebutuhan hidup manusia, termasuk juga sandang dan pangan. Inilah tempat usaha Tuan Melviano dulu. Dari usaha inilah dia menjadi pengusaha besar, dan menguasai pangsa pasar di kota ini. Selain tempat ini, masih ada belasan usaha yang dimiliki oleh Tuan Melviano itu. Beberapa di antaranya adalah perkebunan dan usaha retail, transportasi serta perbankan, dan yang terakhir adalah usaha perhotelan. Ucap Dikan melaporkan apa adanya. Apakah Melviano mempunyai keturunan? Tanya Burgon tiba-tiba. Tidak ada, bos. Kecuali anak tiri dari perempuan yang baru dibawanya sebulan lalu. Itu pun mereka belum resmi menikah, dan rencananya akan dilangsungkan 10 hari lagi. Tapi, ucap Dika ragu-ragu. Tapi kenapa? Desak Burgon ingin tahu. Nona Jasmine selalu menghalangi rencana pernikahan itu. Jawab Dika apa adanya. Jadi di mana anak dan perempuan itu sekarang? Apakah mereka bersembunyi di sini? Tanya Burgon penasaran. Mereka sudah melarikan diri 1 jam lalu, dengan membawa surat-surat rumah dan perusahaan palsu. Juga membawa buku tabungan juga ATM pribadi milik Tuan Melviano. Jawab Dika berterus terang. Biarkan saja tindakan bodohnya itu. Pihak bank tidak akan melayani orang yang bukan pengguna kartu tersebut kecuali kalau dia mengetahui nomor PIN kartu itu. Respon Leon sambil tersenyum sinis. Ayo kita kembali. Perintah Leon tegas. Setelah berada di permukaan, Leon sebagai ketua tim penaklukan itu, dengan tegasnya berkata, mulai hari ini, rumah serta seluruh aset Melviano akan dikelola oleh Birawa Group. Hidup kalian akan dijamin dari hasil usaha perusahaan bekas milik tuan kalian dulu itu. Kalian tetap menempati ruang bawah tanah untuk sementara. Setelah dilaporkan kepada Tuan Besar Dion,
kemungkinan kalian akan dibuatkan tempat tinggal permanen di permukaan. Sedangkan rumah ini akan ditempati oleh para intelijen, juga pengawal Birawa Group, yang akan dikirim ke sini 3 atau 4 hari dari sekarang. Sementara Dika akan mengatur tugas-tugas kalian dan menentukan di mana posisi kalian nanti akan ditempatkan. Mulai hari ini, kalian bukan lagi gangster bawah tanah, tapi bagian dari Birawa Group, dan bekerja pada Birawa Group juga. Jangan bertindak melawan hukum karena resikonya mati. Sementara pengawal yang akan ditugaskan di sini belum datang, maka aku akan meninggalkan 50 orang-orangku di sini, termasuk 8 intelijenku ini. Jika ada yang perlu dibicarakan nanti, silakan berkonsultasi dengan mereka, ucap Leon mengakhiri arahannya. Kemudian berniat pergi untuk kembali ke kota Golden City. Nun jauh di sana, di kota Paris, Prancis, Tommy sedang memberikan pengarahan pada anak buahnya, yang dengan patuhnya mendengar semua pengarahan itu. Sudah hampir sebulan aku memegang posisi ketua di organisasi ini. Sampai sekarang belum juga menemukan kemajuan yang berarti dalam organisasi kita. Sementara di pihak Dion, mereka terus menambah anggota yang diambil dari kota Paris ini. Keadaan tersebut memaksa kita untuk mencari solusi, agar kelompok mereka tidak semakin berkembang, ucap Tommy dalam pengarahannya itu. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberi solusi? Tanya Tommy menguji nyali anak buahnya tersebut. Maaf Tuan Tommy. Walau kelompok mereka semakin besar, tapi mereka tidak mengusik kita. Mereka hanya mengawasi dan mengawal kelompok yang lain ketika bekerja. Jadi menurutku, keberadaan mereka tidak membahayakan kelompok kita, ucap salah seorang anak buahnya memberi masukan. Mereka memang tidak mengganggu kita, tapi keberadaan kelompok itu telah membuat ruang gerak kita jadi terbatas. Aku ingin mereka keluar dari Paris dan kembali ke negaranya. Reaksi Tommy kurang senang. Kalau itu yang Tuan pikirkan, saya rasa kita belum atau tidak mampu melakukannya. Karena jumlah pengawalnya saja hampir mencapai 500 orang, khusus di kota Paris ini saja. Sedang di kota-kota lain, kita belum tahu lagi. Jika mereka digabung, kemungkinan jumlah mereka bisa mencapai 1000 sampai 1200 orang. Jawab John Pierre, komandan pengawal Tommy dengan lancar. Aku jadi semakin tidak tenang dengan adanya mereka. Walau tidak mengganggu, tapi aku yakin mereka sedang mengawasi kita. Dan kalau kita bergerak, dalam sekejap saja, kelompok kita akan ditumpas habis oleh mereka. Keadaan ini benar-benar membuat kita jadi serba salah. Sanggah Tommy kesal. Untuk sementara waktu, selagi mereka tidak mengganggu kita, menurutku kita harus bergerak secara diam-diam untuk merongrong ketenangan hidup dan usaha mereka, tapi menggunakan tangan orang lain. Usul komandan lainnya pada Tommy. Coba jelaskan dengan rinci. Gangguan apa yang bisa membuat mereka tidak tenang tinggal di Perancis ini? Tanya Tommy penasaran. Kita bayar kelompok lain, yang bukan dari kota ini, untuk mengacau orang-orang yang bertugas mengantar barang ekspedisi ke kota atau negara lain. Saat mereka sedang tidak dalam pengawalan ketat, kita suruh kelompok itu untuk merampok barang kiriman perusahaan tersebut. Begitu juga dengan ekspedisi lainnya. Dengan kondisi ini,
Diharapkan ketenangan mereka menjadi terganggu, dan mungkin akan memindahkan perusahaan mereka ke tempat lain. Ucap Xavier memberi usul. Dengan mencegat ekspedisi mereka, apalagi merampoknya, tentu perusahaan akan mengirim pengawal untuk mengawal tim itu, juga untuk menangkap siapa pelaku perampokan tersebut. Apakah kau tak berpikir ke arah itu? Bantah Tommy menyangkal pendapat dari Xavier tersebut. Suasana menjadi hening. Sesaat setelah Tommy berkata seperti itu, semua menjadi serba salah, dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan lagi. Begitu juga dengan Tommy. Hanya beberapa bagian usulmu yang bisa diterima, yaitu menyewa kelompok lain, yang tujuannya hanya untuk mengganggu ekspedisi mereka saja, tetapi tidak sampai merampok barang-barang yang mereka bawa itu. Ucap Tommy ketika suasana hening terus saja berlanjut. Maaf Tuan Tommy, jika saya menyela. Barang-barang mereka tentu akan dibawa dengan menggunakan kapal laut. Tentu saja mereka akan membawa barang-barang tersebut ke pelabuhan. Ucap Andre memberi usul. Maksudmu? Tanya Tommy penasaran. Kita cari orang-orang yang bisa kita bayar di sana dengan bayaran tinggi, yang tugasnya adalah untuk meng-cancel setiap barang yang akan mereka kirimkan itu, atau memindahkan barang tersebut ke tempat lain, dengan alasan barang yang akan mereka kirimkan tersebut ilegal. Kalau ilegal itu tidak mungkin. Mereka adalah perusahaan besar, dan sudah diakui oleh dunia. Tapi kalau hanya sekedar meng-cancel keberangkatan barang-barang mereka, itu bisa saja terjadi. Respon Tommy cepat. Bagaimana kalau kita susupkan beberapa orang di antara kita, untuk masuk ke dalam tim ekspedisi itu? Usul Arman, seorang komandan pengawal Tommy, selain dari John Pierre. Aku rasa itu sangat sulit untuk dilakukan, karena seleksi untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut sangat ketat sekali. Bantah Andre mematahkan pendapat dari Arman tadi. Atau begini saja Tuan. Kita susupkan orang yang akan masuk dalam tim pengawalan mereka. Tetapi orang tersebut sudah kita bayar, dengan bayaran yang jauh lebih tinggi dari bayaran perusahaan tersebut. Ucap Basten mencoba memberi solusi. Jika mereka sanggup dan mau, maka tugas mereka adalah untuk memata-matai pergerakan mereka, dan mencari sisi lemah dari perusahaan tersebut. Sambung Basten lagi. Aku setuju dengan pendapat Basten ini. Kita susupkan orang-orang yang akan menjadi tim pengawal mereka. Walau nantinya mereka bekerja pada perusahaan tersebut, tetapi sejatinya mereka adalah orang-orang kita. Sebagai tambahan, tugas mereka adalah untuk memecah belah dan mengadu domba antar sesama pengawal, terutama pengawal yang berasal dari kota ini. Ucap Xavier mencoba mengalah, dan mendukung pendapat lain. Baiklah kalau begitu. Beberapa pendapat kalian bisa aku terima. Mengenai rencana itu agar bisa terlaksana, aku serahkan tugas itu kepada Xavier dan John Pierre, untuk menjadi pemimpinnya. Ucap Tommy sudah mulai merasa lega. Bersambung. 212. Rencana dimulai.